Baik teman-teman, kita reaksi video debat paling panas minggu ini, Kozinudin vs Firdaus Anyus. Kabarnya sampai ada podium yang rusak. Kita cek videonya. Kita nggak dengar warga negara. Legal standing warga negara. Makanya dengarkan. Kalau putusan itu harus Yusuf Kalla. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda ini bodohnya nggak bergerak. Pindah surat kuasa pada Yusuf Kalla. Ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya nggak ada kok. Jadi kalau perkara itu belum menjadi putusan, maka yang punya kewenangan adalah pihak yang menjadi korban. Itu dalam konteks yang saya tanya legal standing jangan ngacak kemana-mana. Setelah itu menjadi putusan, maka setiap warga negara punya kepentingan agar hukum itu ditegakkan. Legal standing sebagai warga negara itulah yang menuntut agar hukum ditegakkan karena ini sudah putusan. Karena itulah negara harus mendengar masukan dari rakyat yang dia meminta hukum itu ditegakkan. Itu nggak dengar warga negara. Legal standing Warga negara. Makanya dengarkan. Kalau putusan itu harus Yusuf Kalla. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda ini bodohnya nggak bergerak. Pindah surat kuasa pada Yusuf Kalla. Ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya nggak ada kok. Kamu ketahuan. Surat kuasanya nggak ada. Kamu nggak punya surat kuasa kok minta ditangkap ya. Surat kuasa. Warga negara itu adalah bagian dari negara. Gimana? Kami hadir Legal standingnya mana bos? surat kuasa. Anda minta surat kuasa sama Yusuf Kalla baru Saya mau luruskan tadi ya, Sob. Soal daluarsa ini jangan sampai kita bodoh ya. Yusuf Kalla juga kena kamu gimana? Oke, Nanti dia naik meja lagi soalnya. Oke. Bang, berarti menurut Bang Kozinudin ini legal standing Anda sebagai warga negara karena itu sudah di putusan. Oke. Tapi saya mau luruskan ya soal daluarsa. Jadi begini, kalau kita bicara daluarsa, kewenangan kamu apa? itu tidak ada perbedaan pendapat sesungguhnya. Daluarsa itu ada dua. Pengacara minta surat kuasa sama Sultan. Daluarsa pemidanaan. Nah, pada saat masuk daluarsa pemidanaan diatur di 84, daluarsa pemidanaan itu adalah daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Daluarsa penuntutan tadi sudah dirujuk pasal 78. Saya tegaskan ke Bang Kozinudin langsung singgung soal hak rakyat, tapi langsung dipotong keras sama Firdaus. Belum apa-apa, tensinya udah diubun-ubun. Sudah jelas 12 tahun ditambah sepertiga. Oke. Sudah jelas. Saya khawatirnya si Verter itu hilang nunggu 2035 karena kalau 2035 benar-benar ini daluarsa. Oke, Bang Parji gimana tanggapannya? Sama bahwa tadi pengusaha uranium yang terhormat itu soal asas oportunitas. Oke. Asas oportunitas itu sependek pengetahuan saya, menurut KUHAP adalah kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Produknya deponering kalau itu. Bisa mewujudkan deponering. Jadi itu penuntutan bisa dihentikan. Itulah asas oportunitas. Tidak ada asas mengelabui gitu. Terus yang kedua, soal legal standing. Bahwa dalam konteks ini tidak lagi bicara legal standing. Tapi kita bicara bahwa ini ada satu putusan yang sudah inkrah. Maka ya kemudian harus dieksekusi. Ini udah lewat Pak Profesor, makanya jangan kebanyakan baca Google. Deponering itu masa penuntutan, bukan masa putusan. Gimana sih Pak Profesor? Jadi deponering itu sudah nggak berlaku lagi setelah putusan. Ada oportunitas ya? Untuk menjelaskan deponeringnya tadi, kalau bicara tentang asas oportunitas, itu ada di penuntutan, ada di jaksa. Kalau Jaksa Agung namanya deponering. Itu apa sih? Legal standing apa? Asas itu. Lu baca aja tadi legal standing aja nggak ngerti gimana? Legal standing. Artinya Firdaus ingin menjelaskan, lu jangan main cerita legal standing aja nggak ngerti. Makanya gue ngomong. Gimana? Bang Fitra coba silakan. Jadi yang pertama begini ya, jadi kita harus paham legal standing itu apa sih biar saya jawab. Legal standing itu berupa kewenangan ataupun kedudukan hukum ya. Dia berwenang untuk mewakili seseorang tersebut. Sepertinya ada surat kuasa daripada Pak Yusuf Kalla. Kita kan membahas terkait dengan legal standing dalam hal laporan polisi terhadap Pilpester tersebut. Nah ini yang kita kaji secara formilnya kan gitu. Makanya tepat yang dibilang oleh Firdaus tadi. Ini bukan main-main ini. Firdaus lihat nih. Panglima hukum beliau bintangnya 5. Panglima hukum banyak. Bentar lagi jadi bintang 7 ini Buir 16. Yang disampaikan oleh Firdaus itu. Putusan bicara legal standing. Dia menanyakan legal standing terkait dengan kasus Silvester ini kepada Ahmad Kozinudin. Karena apa? Karena saya lihat di sini yang ribut ataupun yang keberatan itu bukan Yusuf Kalla. Tapi Ahmad Kozinudin dan kawan-kawan sampai demo
ke Kejaksaan Agung dan lain-lainnya, wajar toh ya. Oke. Firdaus Oibowo ya selaku pemilik gunung uranium untuk mempertanyakan itu. Ya, gitu loh. Jadi ini beliau ini dari bintangnya. Gua tanya lu masih temen gue nih. Bukan. Jangan sampai kita perang lagi nih. Bukan itu. Masih temen Maksud gua. gua ya. Berbicara berwarga negara. Ini pemikiran Firdaus ini sangat cerdas sekali karena mengingat ini nggak bisa dijawab oleh Oji Nudin karena Oji Nudin jawab. Walah, mulai keluar istilah Panglima Hukum Bintang 16, debatnya makin personal nih. Kozinudin eksekusi hukum tapi lawannya malah provokasi. Menurut kalian ini gimana? Jadi tinju atau gimana ini? Legal standing itu adalah warga negara. Saya kira itu hal yang salah dan keliru. Udah kita bicara putusan kok hari ini, bukan sedang menyelidiki, menuntut dan seterusnya. Tapi kenapa membahas deponering? Sulit sekali Jadi ya. deponering itu relevansinya ada itu dua bukan orang di dalam sulit untuk bukan dalam diyakinkan dan putusan, difahamkan tentang tapi hukum. itu dalam Pertama, penuntutan. orang yang Itu membuktikan. adalah Penuntutan. Makanya harus Yang kedua, dibuktikan gitu sahabat loh. Sylvester Matutina. Jadi Diandra ya, jadi kita harus pahami juga, jangan juga kita menjelaskan sesuatu tapi menyesatkan publik. Ini yang tidak tepat dan ini tidak bagus juga. Dan Apalagi itu menyebutkan suatu daluarsa perkara yang hari ini dalam diulang-ulang itu menyelesaikan Ya, publik ini kan karena belum pembicaraan masalah daluarsa gitu ini loh. kan teman sampean Menyesatkan sendiri publik menjelaskan di dalam itu. pasal Tanya 84 para ayat hukum. 3-nya. Kalau Jadi ini harus daluarsa, dipahami, jangan nggak akan sepotong-sepotong. Jaksa Agung untuk perintah Dan dibaca eksekusi. juga di dalam Ini penjelasan penyesatan pasal bolak-balik 84 daluarsa, gitu loh. daluarsa, Jadi kita dalu nggak bisa sana, bicara dalu sini, kosong, dalu sedangkan situ. Anda sendiri tidak mengerti arti legal standing tadi gitu loh. Sehingga saya jawab pengertian legal standing yang dimaksud oleh Firdaus Oibowo seperti itu tadi. Makanya Diandra kalau melihat peristiwa Juru tafsir kejaksaan sekarang juru tafsir yang ribut itu Anda ini bukan juru tafsir, sampaikan saja pendapat. Kalau ditanya JK-nya dia nggak ada, biasa-biasa aja dia. Yang sibuk mereka berarti kan ada unsur kebencian. Karena setiap orang berhak sibuk demi hukum di negara kita. Kalau yang lain nggak sibuk ya biarkan saja. Kalau ada yang sibuk itu hak kemerdekaan Anda juga sibuk membela Sylvester, ya biarkan saja. Nggak ada masalah bagi kami. Nggak ada masalah. Anda menjadi sahabat Sylvester nggak ada masalah. Menjadi pembela Sylvester nggak ada masalah. Tapi kami warga negara berkepentingan eksekusi dilaksanakan karena demi moral hukum dan negara di Republik ini. Oke. Dan Sylvester sangat vokal sekali dalam membela Jokowi. Itu aja intinya. Oke. Soalnya di situ. Dan itu yang membuat dia tidak dieksekusi sampai hari ini. Oke. Problemnya adalah Terakhir. Jokowi. Itulah yang dibilang Terakhir. tadi, Bang ada Daus otoritas. sebagai closing statement. Terakhir. Silakan. Jadi begini ya, untuk memberitahu mereka ini udah bebel ya, udah susah. Jadi perlu baca Yasin 2 hari 2 malam baru masuk dalam Bisa pikiran nggak mereka. agak paham sedikit aja mohon. Enggak perlu nggak bisa ya, sudah. sama sampean, enggak perlu. Jadi gini, ya. Jadi sebenarnya Sylvester Matutina itu hari ini tidak ditahan karena undang-undang yang melarang Sylvester ditahan. Ada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Jadi jangan paksakan jaksa harus menangkap Sylvester. Apa dasar hukumnya? Sementara jaksa yang tidak melaksanakan proses penahanan pada Sylvester itu termaktub juga di dalam pelanggaran kode etik kejaksaan. Ada di dalam peraturan jaksa, Perja. Jadi artinya di sini jangan maksakan tangkap. Emangnya ini ayam liar apa ditangkap? Oke. Ini pejabat loh. Ini pejabat negara. Oke. Gimana? Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung di Interupsi. Terima kasih Bang Fitra. Bang Firdaus, terima kasih sudah bergabung hari ini. Bang Kozinudin, Pak Supardi, terima kasih banyak sudah bergabung di Interupsi. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu, Jangan Salah Menilaiku. Gimana? Jangan kau salah menilaiku. Mungkin kau memang Dengan salah. semua sikap diamku Oke, ini. terima kasih Jauh abang-abang. Di dalam lubuk hatiku. Pemirsa, jika yang bersalah tak segera dijemput paksa, maka publik berhak bertanya, apakah hukum berlaku untuk semua atau hanya tegas untuk mereka yang tak punya kuasa? Saya Diandra Mukni, nantikan Interupsi pekan depan. Sampai Ya, endingnya sindir halus sama presenter. Kesimpulan hukum jangan sampai tajam ke bawah saja. Dan terima kasih. Jangan lupa like, share, juga subscribe yang belum. Oke, terima kasih.